Nomor 2. Apa nama pintu surga yang dikhususkan untuk orang yang ahli puasa? Kurang tepat, bukan Royhan. Ya, ingat. Beda satu huruf, maknanya beda. Baik, kalau gitu siap-siap untuk rebutan regu A dan C. Ya, silakan Pak, dibacakan ulang soalnya. Baik. Apa nama pintu surga? Manakah? C, oke. Pintu Arayan. Ya. Satu untuk regu C ya. Babur Royan atau pintu Ar-Royan yang dikhususkan bagi mereka yang ahli puasa ya. Pintu surga yang dikhususkan untuk mereka yang ahli puasa. Baik, next. Pertanyaan selanjutnya, supporter harap tenang. Yang kesempatan jawaban tadi ya. Untuk pertanyaan nomor 3. Allah Ta'ala itu tidak bisa disamakan dengan makhluk ciptaannya bagaimanapun caranya. Sifat Allah ini dikenal dengan wujud. Kurang tepat. Jawabannya kurang tepat. Ya, berarti dua regu bersiap untuk berebut ya. Silakan Pak dibaca ulang semuanya. Saya bacakan ulang. Allah Ta'ala. Ulang. Tadi tangannya udah di atas step ya. Kita sama-sama sportif. Tenang. Ya, kita sama-sama sportif. Jadi tolong tangannya jangan di atas step ya. Oke. Dengar baik-baik. Tangannya jangan di atas step dulu. Pasmo, siap-siap Pasmo. Allah Ta'ala itu tidak bisa disamakan. Oke, C, silakan. As-Samad. Saya sekali bukan itu jawabannya ya. Berarti udah nggak ada rebutan lagi. Iya. Ada yang tahu penonton? Betul. Iya. Apa tadi? Bukan. Jawaban yang tepat adalah mukhalafatul mukhalaf. Ya, ini tadi apa pertanyaannya? Oh, iya. Tidak bisa disamakan. Oh ya, berbeda dari makhluknya ya. Mukhalafatul hawadisi. Oke, berarti sayang sekali lepas nih soalnya. Berapa pertanyaan lagi Pak? Sisa 2 pertanyaan. Oke, beri tepuk tangan dulu nih. Supporternya mana nih? 11-3. Oke, disimak kembali. Supporter harap tenang. Oke, masih 2 pertanyaan lagi. Kita bacakan. Hukum bacaan saat mat tobi bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof di akhir ayat atau bacaan disebut. Matahari disukun. Ya, 100 untuk grup B. Pertanyaan terakhir ya. Sebutkan 3 nama orang yang bukan nabi tetapi dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Luqman, Maryam. Satu lagi. Ya, Al-Quran atau surat? Nama surat. 5 Imran. Ya, tepat. Betul. 100 untuk lagu B. Ya, berarti sudah habis ya Pak? Sudah habis. Baik, sudah habis nih pertanyaan untuk babak pertama. Ya, saya akan bacakan kedudukan sementara. Regu A berhasil mengumpulkan 300 poin. Oke, kemudian regu B berhasil mengumpulkan 300 poin juga. Nah, unggul sementara di babak pertama ini regu C mengumpulkan 500 poin. Baik, ya. Ya, kalau gitu kita lanjut aja ya. Babak pertama sudah selesai, kita akan lanjut ke babak kedua. Babak kedua adalah babak rebutan. Ya, saya ulangi lagi
aturannya. Aturan main kita di babak rebutan ada 10 soal, kalau benar dapat nilai 100, kalau salah dikurangi 50. Ya. Kemudian saya tidak akan melanjutkan membaca soal jika ada kelompok yang sudah menekan bel. Jadi silakan bertanggung jawab dengan menjawab pertanyaan yang belum selesai tadi, apapun resikonya. Kemudian kalau salah, saya akan beri satu kesempatan lagi untuk dilempar atau direbut. Kalau misalnya di kesempatan kedua itu sudah tidak ada yang bisa atau salah juga jawabannya, berarti soalnya selesai gitu ya, berarti nggak ada yang dapat poin di situ. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, siap ya buat babak rebutan? Siap, baik. Kalau gitu kita mulai aja untuk babak rebutan 10 soal. Baik, pertanyaan pertama. Ada berapakah golongan mustahik zakat? Dan sebutkan 4 di antaranya. Grup A, baik. Ada berapa asnaf dan sebutkan 4 di antaranya. Ada 8, pertama fakir, kedua miskin, ketiga muala, keempat gorim. Oke, betul, 100 untuk regu A. Ya, jadi memang ya mustahik atau penerima zakat itu ada 8 asnaf atau 8 golongan. Yang pertama ada fakir, kemudian miskin, rikob atau budak, ghorim atau orang yang menanggung hutang, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, hamil atau badan pengurus zakatnya, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Bukan ibnu sabil calon ketua ABS, bukan ya. Bukan. Baik, kita lanjut kalau gitu pertanyaan kedua ya. Supporter harap tenang. Pertanyaan kedua. Apakah perbedaan antara sholat kusuf dan sholat khusuf? Apa perbedaan? Oke, baik. Tim C. Ya, silakan dijawab. 5. Kalau sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Kalau sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Kalau yang kusuf itu gerhana matahari. Oke, kalau yang khusuf tadi sholat untuk gerhana bulan. 100 untuk Oke. Ya udah sih, emang kenapa Irfan? Ya Allah, ngiri ya sama Irfan ya. Lanjut kalau gitu ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Bagaimanakah bunyi doa Nabi Musa alaihissalam untuk meminta kepada Allah agar diberikan kelapangan dada dan kelancaran berbicara ketika akan menghadapi Firaun? Tim B, oke, silakan dijawab tim B. Raditu billahi robba wa bil islam. Rabbi israh li sadri. Jawaban pertama yang diambil. Sayang sekali. Minus 50 untuk tim B. Oh, makin seru deh, makin seru. Panas. Baik. Oke, fokus yang lainnya, silakan. Bentar ya. Masih ada satu kesempatan lagi untuk merebut tangannya Irfan. Ayo, Irfan. Biar ini MC-nya galak nih ya. Bilang ya. Bagaimana bunyi nomor? Oh, siapa? Oh, tim A ya, silakan dijawab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Betul.
makin rame. Wah ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah akan ada yang jawab benar ataukah ada yang di minus nih ya pertanyaan keempat? Pertanyaannya adalah, siapakah paman Nabi Muhammad yang syahid dibunuh oleh seorang budak? Siapa? C. Baik. Ayo, supporter tenang. Hamzah bin Abdul Muthalib. Betul, 100. Tenang ya, belum selesai soalnya. Betul ya. Kita lanjut ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Waktu itu yang membunuh adalah seorang budak bernama Wahsy atas perintahnya siapa? Atas perintahnya siapa waktu itu? Iya, Hindun ya. Habis itu habis dibunuh, ditombak ya, dengan cara ditombak, terus diambil jantungnya dimakan mentah-mentah ya. Jahat banget waktu itu ya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan yang kelima. Perhatikan. Apakah perbedaan hukum bacaan lafzul jalalah pada dua kalimat berikut? Alhamdulillah dan subhanallah. Ini C, baik. Alhamdulillah dulu baru subhanallah. Kalau pada bacaan alhamdulillah itu lafzul jalalah tarkib. Kenapa? Karena Jelaskan. sebelumnya kasroh alhamdulillah itu kasroh. Kalau yang subhanallah itu tafhim karena sebelumnya fathah. Betul, 100 untuk lagu C. Oke. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan yang ke-6. Ayo, kita dukung dulu nih Regu Band nih biar semangat nih. Jangan nervous ya. Di grade sama Damar. Baik. Iya, grupnya supporternya mana nih? Sepi aja nih kayaknya. A sama C ini yang paling rame. Ah, ini mah berkhianat ini. Dia malah dukungnya 11-1 ini kayaknya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan perbedaan antara nabi dan rasul. Regu A, silakan Regu A. Kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul sudah pasti nabi. Terus kalau nabi itu dapetin wahyu buat dirinya sendiri, kalau rasul itu dapetin wahyu buat disebar ke umat-umatnya. 100 untuk tim A. Betul sekali ya, kalau nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Tapi kalau rasul mendapatkan risalah atau mendapatkan wahyu ya, selain untuk dirinya sendiri wajib disampaikan kepada umatnya atau kaumnya. Betul sekali, bagus ya. Lanjut, kita ke pertanyaan ke-7 ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim. Saya ulangi kembali. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim. Surat Al-Jumu'ah ayat pertama. Pertanyaannya adalah, sebutkan 4 Asmaul Husna dan artinya yang terdapat dalam ayat tersebut. Oke, tim C silakan dijawab. Tim C silakan dijawab. Ya,
5. Al Malik Maha Pemilik ya. Al Malik. Terus 3, 2, 1. Sayang sekali. Ya, regu C berarti minus 50 ya. Oke, minus 50 untuk regu C. Masih ada satu kesempatan lagi. Saya ulangi kembali pertanyaannya supaya kalian simak. Karena ada 4 yang harus dijawab ya. 4 asmaul husna yang harus dijawab beserta artinya. Saya ulangi kembali. Yusabbihu lillah. Regu B. Baik. Dan artinya ya. Al Malik Al Qudus Azizil Hakim. Artinya. Al Malik Maharaja. Oke. Al Qudus Maha Suci. Ya. Al Aziz Maha Perkasa. Betul. Al Hakim Maha Bijaksana. Betul. 100 untuk regu B. Luar biasa ya. Al Malik Maha Merajai, Al Qudus Maha Suci, Al Aziz Maha Gagah Perkasa, dan Al Hakim Maha Bijaksana. Baik, kalau gitu kita lanjutkan 3 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Pertanyaan ke-8. Berapakah jumlah rokaat pada sholat witir? Regu B. Baik, regu B. Silakan dijawab. Satu. Kurang tepat, minus 50 untuk regu B. Baik, saya ulangi kembali pertanyaannya. Tapi kalau kalian merasa sudah bisa menjawab pertanyaan ini, walaupun saya belum selesai, kalian boleh langsung memencet bel ya. Saya ulangi kembali. Tangannya silakan di bawah meja ya. Berapakah jumlah rakaat? Yang A, baik. Ganjil 3. Kurang tepat juga, minus 50 untuk regu A ya. Jadi betul jumlah rokaatnya ganjil, tapi ada batasan minimal dan maksimalnya ya. Minimal adalah 1 rokaat, maksimal adalah 11 rokaat. Berarti boleh 1, 3, 5, 7, 9, paling banyak 11. Bisa dipahami? Oke. Berarti udah ya tadi A minus juga 50 ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. 2 pertanyaan terakhir ini ya. Oke, perhatikan pertanyaannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surat Al-Maidah ayat 2. Di dalam surat tersebut Allah memerintahkan kita untuk apa? Tolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran atau maksiat ya. Sayang sekali nih. Oke, diingat-ingat ya. Oke, nggak ada yang menekan bel lagi ya kecuali gue. Silakan. Wukuf 12 Rabiul Awal. Sayang sekali, masih salah, minus 50 untuk regu B. Ya, saya akan lempar ya, beri kesempatan untuk regu A dan C. Sekali lagi, pertanyaannya diperhatikan baik-baik ya. Apa kegiatan yang menjadi puncak dari ibadah haji dan kapan pelaksanaannya dalam kalender Hijriah? Ya, berani jawab kah ini regu A atau C?
3, 2. Oke, Regu C, silakan dijawab. Wukuf pada tanggal 10 Zulhijjah. Wukufnya benar, tapi pelaksanaannya wukuf itu tanggal berapa Zulhijjah? 9 Zulhijjah. Masih salah ya, berarti minus 50 untuk Regu C. Oke, kalau gitu beri tepuk tangan dulu. Ya, dengan demikian selesai sudah 10 pertanyaan saya bacakan ya. Ya, jadi puncak ibadah haji udah jelas ya, wukuf di Padang Arafah, tanggalnya 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 10 Zulhijjah mah kita udah nyembelih itu ya, kurban. Oke. Nah, saya akan bacakan total skornya, lagi dihitung dulu. B mendapatkan 250 poin. Dan terakhir Regu C mendapatkan total 700 poin. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan ya bahwa juara ketiga dari LCCI Loketa tahun 2025 ini jatuh kepada kelas 11-3. Kemudian juara kedua jatuh pada kelas 12-2 dan ini jadi tahun terakhirnya ya. Kemudian juara pertama jatuh kepada kelas 11-1. Sekaligus menjadi juara yang baru kita ya. Oke, dengan demikian berakhir sudah LCCI pada tahun ini. Saya Miss Nina dan juga rekan saya Pak Irfan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian. Kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.